Di tengah semua kebisingan ini, di saat semua mata dunia terpaku pada gemuruh mesin jet dan ancaman perang yang saling dilontarkan antara Amerika Serikat dan Iran, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bergerak tanpa suara, nyaris tak terlihat. Sebuah hantu di dalam air. Sementara panggung global disibukkan oleh konflik yang riuh, sebuah permainan yang jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental, sedang berlangsung tepat di bawah permukaan. Ini adalah sebuah permainan di mana aturan utamanya bukanlah siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling tekun mencatat. Inilah kisah tentang kekuatan kesenyapan. Coba kita resapi kalimat ini sejenak. Karena kalau Anda bisa memahami esensinya, Anda akan memahami seluruh pergeseran kekuatan global yang sedang kita saksikan. Ini bukan lagi sekedar kutipan puitis Anda tahu, ini adalah sebuah manifesto, sebuah doktrin perang dingin era baru yang dimainkan di abad ke-21. Sebuah doktrin yang pada dasarnya mengatakan bahwa informasi, terutama yang dikumpulkan dalam senyap, adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada rudal manapun yang dipamerkan dengan gagah berani. Bayangkan saja seperti ini. Anda sedang berada di sebuah teater megah. Di tanggung utama, semua sorot lampu tertuju pada dua aktor raksasa. Ada kapal induk Amerika yang patroli dengan angkuhnya, dan di sisi lain ada rudal-rudal Iran yang siaga dalam bayang-bayang. Ini pertunjukan yang sangat riuh, sebuah drama kekuatan yang memang sengaja dirancang untuk dilihat oleh seluruh dunia. Tapi coba sekarang alihkan pandangan Anda ke sudut panggung yang remang-remang, yang hampir tidak ada orang perhatikan. Di sana Anda akan melihat seorang aktor lain. Ia tidak membawa senjata. Ia tidak mengucapkan satu dialog pun. Ia hanya duduk diam, sebuah kapal riset Cina, seolah-olah dengan pena dan buku catatan. Mengamati setiap gerakan, setiap detail. Fokusnya bukan agresi, melainkan absorpsi, bukan konfrontasi, melainkan koleksi data. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Buat apa sebuah kapal ilmiah berada di tengah-tengah zona yang sebentar lagi bisa menjadi medan perang? Di atas kertas, tentu saja, misinya mulia, mempelajari lautan. Tapi, seperti yang kita tahu, di dunia geopolitik, tidak ada yang pernah sesederhana itu. Mari kita bedah bersama bagaimana jubah putih seorang ilmuwan bisa menyembunyikan belati tajam seorang prajurit. Inilah dia protagonis kita yang pendiam, Dayang Ihau. Coba perhatikan baik-baik profilnya. Tidak ada meriam, tidak ada landasan untuk jet tempur. Secara teknis, dia hanyalah seorang pustakawan lautan yang sedang melakukan pekerjaannya. Dan disinilah letak kejeniusan strateginya. Karena berstatus sebagai kapal riset di perairan internasional, ia seolah-olah mengenakan jubah kekebalan hukum. Ironis sekali bukan? Sistem hukum global yang dirancang untuk mencegah perang, kini justru menjadi perisai yang sempurna bagi kegiatan pengintaian pasif yang paling canggih. Sekarang mari kita lihat keajaiban yang sesungguhnya terjadi di atas kapal ini. Data yang kelihatannya seperti materi pelajaran geografi, suhu air, kadar garam, peta dasar laut, ini sebenarnya adalah kitab suci bagi peperangan kapal selam modern. Begini cara kerjanya. Bayangkan sonar itu seperti mata Anda di bawah air. Perbedaan suhu dan salinitas sekecil apapun bisa menciptakan semacam kabut atau cermin akustik. Lapisan ini bisa menyembunyikan sebuah kapal selam nuklir raksasa atau sebaliknya membuatnya terlihat sangat jelas. Lalu pemetaan dasar laut itu bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk menemukan jalan tikus tersembunyi bagi armada kapal selam agar bisa bergerak tanpa terdeteksi. Jadi saat Dayang Ihau mengukur karakteristik akustik, mereka sebenarnya tidak sedang mendengarkan nyanyian ikan paus. Mereka sedang menggambar peta tembus pandang untuk medan perang bawah laut di masa depan. Tapi, kalau Anda berpikir ini semua hanya soal data teknis, Anda baru melihat separuh dari gambaran besarnya. Mengumpulkan semua data ini memang penting, tapi itu baru langkah pertama. Nilai sesungguhnya dari sebuah informasi tidak terletak pada data itu sendiri, tetapi pada konteks di mana data itu diambil. Dan konteks yang terjadi di Laut Karab saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa direplikasi dalam simulasi secanggih apapun. Itu adalah sebuah laboratorium global. Bagi Cina, ketegangan antara Washington dan Teheran ini lebih dari sekedar berita utama. Ini adalah sebuah hadiah yang turun dari langit. Sebuah kesempatan emas yang tidak akan pernah bisa mereka ciptakan sendiri, bahkan dengan simulasi militer termutakhir dan termahal sekalipun. Kenapa? Karena mereka bisa mengamati rival utama mereka, Amerika Serikat, beraksi dalam tekanan krisis yang sesungguhnya. Ini bukan latihan. Ini adalah pertunjukan langsung dari mesin militer terkuat di dunia yang sedang berada di bawah tekanan. Sebuah laboratorium strategis yang disajikan secara cuma-cuma. Dan visual ini merangkum seluruh ketidakseimbangan strategis yang luar biasa ini. Coba kita lihat. Di satu sisi, Amerika Serikat membakar miliaran dolar. Mereka mempertaruhkan kapal induk seharga belasan miliar dolar, ribuan nyawa prajurit, dan stabilitas politik global hanya untuk menunjukkan kehadiran mereka.
Sementara di sisi lain, China hanya perlu mengeluarkan biaya bahan bakar untuk satu kapal riset. Tanpa risiko, tanpa biaya politik, mereka duduk manis di barisan penonton paling depan, mendapatkan kursus tingkat master tentang taktik militer Amerika secara gratis. Jadi, mari kita perjelas satu hal yang sangat penting. Fokus pengamatan China bukanlah Iran. Iran hanyalah pemicunya, panggungnya saja. Yang benar-benar mereka amati, yang benar-benar mereka pelajari adalah sang bintang utama, militer Amerika Serikat. Mereka bertanya dalam hati, bagaimana seorang komandan AS membuat keputusan di bawah tekanan. Frekuensi radio apa yang mereka gunakan saat situasi memanas. Bagaimana pola manuver sebuah gugus tugas kapal induk saat mereka sadar sedang diawasi. Setiap detik adalah emas intelijen. Setiap sinyal yang terpancar adalah sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Tapi semua data teknis yang kita bicarakan tadi, sehebat apapun itu, hanyalah lapisan permukaan. Harta karun sesungguhnya yang dicari oleh Beijing dalam operasi senyap ini adalah sesuatu yang jauh lebih abstrak, jauh lebih manusiawi, dan pada akhirnya jauh lebih berharga. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh sensor, melainkan hanya oleh mata yang jeli dan pikiran analitis yang sangat sabar. Kita bisa menyebutnya intelijen perilaku. Ini adalah seni untuk memahami jiwa dari sebuah mesin militer. Begini, latihan perang itu hanya menunjukkan bagaimana sebuah tentara mengikuti doktrin dan buku manual mereka. Tapi krisis nyata. Nah, krisis menunjukkan apa yang mereka lakukan ketika doktrin itu gagal, ketika rencana harus diubah di tengah jalan. Krisis mengungkap improvisasi, kelemahan, dan bahkan refleks naluriah seorang komandan di lapangan. Ini adalah data yang tidak akan pernah Anda temukan di buku manual manapun. Jadi, kenapa data tentang perilaku ini jauh lebih berharga daripada data teknis sebuah rudal atau kecepatan sebuah jet tempur? Jawabannya sederhana. Ini adalah perbedaan antara kepastian dan kekacauan. Dalam latihan, semua langkah sudah diatur dalam skenario. Tapi dalam krisis nyata, di mana kabut perang begitu tebal dan satu keputusan yang salah bisa memicu konflik global, disitulah Anda bisa melihat karakter sejati sebuah kekuatan militer. Dan karakter itulah yang ingin dipelajari, dipetakan, dan pada akhirnya dieksploitasi oleh China. Dan situasi ini menempatkan Pentagon dalam sebuah dilema yang sempurna, sebuah jebakan strategis. Secara hukum, tangan mereka terikat. Mereka tidak bisa begitu saja mengusir kapal riset dari perairan internasional. Secara militer, mereka tidak bisa menjustifikasi tindakan agresif apapun terhadap kapal tak bersenjata. Namun, secara strategis, mereka tahu, mereka sadar sepenuhnya bahwa setiap manuver mereka, setiap komunikasi, setiap keputusan mereka sedang direkam, dianalisis dan disimpan oleh rival utama mereka. Mereka seolah-olah dipaksa untuk menari di atas panggung, sementara musuh mereka duduk di barisan depan sambil mencatat setiap langkah tarian mereka. Tapi jangan salah sangka, pelajaran yang dipetik dari pengamatan ini bukan untuk digunakan melawan Iran hari ini. Tentu tidak. Ini adalah permainan catur yang jauh lebih panjang. Anggap saja ini sebuah investasi intelijen yang bunganya baru akan dipanen bertahun-tahun di masa depan di medan perang yang sama sekali berbeda. Agar lebih jelas, data perilaku Angkatan Laut AS di Laut Arab ini tidak banyak gunanya di Teluk Persia. Data ini sedang diekspor kembali ke Beijing. Di sana, para analis militer akan memasukkannya ke dalam model simulasi perang mereka untuk sebuah skenario yang paling penting bagi China, potensi konflik di Selat Taiwan, atau perebutan dominasi di Laut Cina Selatan. Intinya, mereka mempelajari cara Amerika bertarung di Timur Tengah untuk mencari cara mengalahkan mereka di Asia Timur. Fenomena inilah yang oleh para ahli strategi disebut sebagai erosi strategis. Ini adalah cara untuk mengalahkan musuh tanpa pernah harus berperang. Keunggulan militer Amerika yang legendaris itu tidak sedang dihancurkan oleh ledakan bom, tapi sedang diurai sehelai demi sehelai oleh aliran data yang tak henti-hentinya. Setiap kali mereka beroperasi di bawah pengawasan, mereka justru membuat diri mereka semakin terbaca, semakin bisa diprediksi, dan pada akhirnya semakin rentan di masa depan. Lalu ada satu pertanyaan lagi yang sering menggantung di udara, apakah China membagikan data ini kepada Iran? Sejujurnya meskipun tidak ada bukti langsung dalam permainan catur global seperti ini, jawaban pastinya tidak terlalu penting. Kemungkinan bahwa mereka melakukannya itu saja sudah cukup untuk menjadi senjata. Kehadiran kapal itu sudah menciptakan keraguan di benak para perencana militer AS, memaksa mereka untuk berpikir dua kali, dan seperti yang kita tahu, keraguan adalah racun bagi strategi yang efektif. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kesimpulannya menjadi sangat jernih dan tak terbantahkan. China tidak datang ke Laut Arab untuk membela Iran. Mereka datang untuk mempelajari Amerika. Bagi Beijing, Iran hanyalah panggung yang kebetulan tersedia pada saat itu,
Hadiah sesungguhnya yang mereka bawa pulang adalah cetak biru operasional dari rival terbesar mereka yang didapat tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Dan ini membawa kita pada sebuah kebenaran yang fundamental tentang peperangan modern. Tembakan pertama dalam sebuah konflik di abad ke-21 tidak selalu berasal dari laras senapan. Seringkali tembakan pertama adalah ping dari sebuah sensor aktif atau sebuah klik saat data direkam. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai di dunia maya dan gelombang elektromagnetik jauh sebelum dunia menyadarinya. Maka kita kembali ke pertanyaan awal, namun kali ini dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Di era baru persaingan kekuatan besar ini, siapakah aktor yang sesungguhnya harus kita waspadai? Apakah naga yang mengaum dengan keras, memamerkan api dan cakarnya? Atau sang ahli strategi yang duduk dalam diam, dengan kuas di tangan, yang dengan sabar memetakan setiap sisik dan setiap kelemahan sang naga? Jawabannya mungkin akan menentukan siapa yang akan memenangkan abad ke-21 ini.